Maka waktu itu Rasulullah pun berkata, "Wahai kawan, engkau terburu-buru." Tata cara berdoa dalam agama Islam agar lebih mudah Allah kabulkan. Ud'uni fastajib lakum. Berdoa menjadi salah satu cara berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini pula seseorang dapat memohon atau meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi bukan berarti hanya orang yang terkena musibah saja yang layak memanjatkan doa. Saya pernah membaca buku kumpulan doa sehari-hari yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Doa merupakan unsur yang paling esensial dalam ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yakni doa itu ibadah dan tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari berdoa kepadanya, sedang kita dalam keadaan lapar. Nah, agar doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam berdoa ada beberapa tata cara yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah menghadap kiblat. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah datang ke tempat wukuf di Arafah dan ia menghadap kiblat lalu terus-menerus berdoa sehingga tenggelam matahari. Yang kedua, membaca hamdalah atau pujian, istighfar dan sholawat. Salah seorang sahabat Nabi berkata, ketika Nabi Muhammad SAW duduk di masjid, tiba-tiba datang seseorang laki-laki masuk. Lalu ia sholat, setelah selesai ia membaca doa, Allahumma gfirli warhamni. Maka waktu itu Rasulullah pun berkata, "Wahai kawan, engkau terburu-buru. Jika sholat, duduklah dahulu kemudian bacalah puji-pujian kepada Allah, karena Dia yang memiliki pujian itu. Lalu baca sholawat kepadaku, kemudian lanjut berdoa." Kemudian datang seseorang yang lain setelah salat yang memuji Allah dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu Nabi bersabda, "Berdoalah maka akan dipenuhi." Yang ketiga, dengan suara lembut dan rasa takut. Etika ini firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Berserulah, berdoa kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suaranya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima dan harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." Quran surat Al-A'raf ya, ini kalau nggak salah ayat 55 sampai 56. Maaf, yang keempat, yakin akan dipenuhi. Yakinilah. Di dalam berdoa kita harus yakin dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis berikut ini. Ya, pernah saya ingat ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku akan mengikuti prasangka hambaku kepadaku dan aku selalu menyertainya apabila ia berdoa kepadaku." Nah, sudah benar belum tata cara Anda berdoa selama ini? Oke, kalau Anda masih bingung berkaitan dengan doa atau mau konsultasi spiritual apapun, silakan menghubungi nomor WA pribadi saya di deskripsi, di kolom deskripsi. Silakan kalau ada komentar apapun yang ingin Anda sampaikan, silakan komentar di kolom komentar YouTube ini. Dan semoga ini bermanfaat.